Makanya bertanya kepada yang ikut bersama beliau di perjalanan itu, hal ada yang rukhsah, apakah saya memiliki keringanan? Ini saya wajib mandi, tapi kepala saya bocor, kepala saya terluka. Mereka mengatakan, la najis laka rukhsatan, kami tidak menemukan ada keringanan untukmu, artinya kamu harus mandi. Akhirnya dia mandi di tengah laut, di atas kapal itu, kemudian meninggal dunia. Nah, sampai di kota Madinah, sahabat mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan, laqad qataltum sahibakum, kalian telah membunuh saudara kalian dengan sebab fatwa tadi. Innama shifa'ul 'ayyi as-su'al, sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah belajar. Karena mereka nggak ada yang belajar, nggak ada yang alim, di tengah perjalanan itu akhirnya mereka memfatwakan tidak boleh ada ganti daripada mandi, sehingga sahabat yang terluka tadi akhirnya meninggal dunia. Lantaran dalam keadaan luka dia mandi di tengah laut. Nah, ini ketidaktahuan masalah hukum yang menyebabkan kepada kematian. Nah, itu penggantinya. Jadi cukup dengan tayamum jika memang tidak memungkinkan untuk mandi wajib. Ini kemudian belum jelaskan tentang furudul wudu atau arkanul wudu. Arkanul wudu itu dua saja. Yang pertama niat, yang kedua membasahi keseluruhan anggota badan. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah menceritakan bagaimana kaifiyat mandi wajib baginda Nabi. Karena Aisyah menceritakan beliau mandi bersama dengan Rasulullah SAW. Ini bentuk romantisme, kehidupan rumah tangga baginda Nabi. Salah satunya mandi bersama dengan istri. Nah, ini kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, setelah Rasulullah membersihkan kotoran yang melekat di badan, kemudian beliau berwudu dengan mencuci kedua belah tangan terus sampai yang sebelum terakhir mencuci kedua tangan, kemudian membasuh kepala, lalu beliau tidak mencuci kakinya, tetap berdiri pada posisi tempat asal beliau mandi. Jadi cuci kedua tangan, wajah, kemudian tangan, kemudian kepala. Setelah selesai, kemudian dia basahi sekujur wajah, sekujur badan. Setelah semua selesai, Rasulullah bergeser sedikit, kemudian mencuci kedua kakinya sebagai penyempurna daripada wudu sekaligus penyempurna daripada mandi wajib. Jika seperti ini mandinya, maka tidak lagi wajib untuk berwudu sesudah selesai mandi. Karena memang dari awal sudah diniatkan mandi beserta dengan wudunya sekaligus. Ini kaifiyat mandi yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha disertai dengan wudu, sehingga setelah selesai mandi itu tidak lagi wajib wudu. Nah, ini rukunnya atau ini fardu daripada mandi, yaitu niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar, kemudian membasahi sekujur tubuh. Maka kalau itu sudah selesai, sempurnalah mandinya. Jadi tidak diwajibkan tartib, sebagaimana diwajibkannya tartib pada wudu. Nah, tapi hanya cukup dengan membasahi sekujur tubuhnya saja. Lalu beliau sebutkan di perkara-perkara sunnah. Qala fudulul muslim ta'mimu jami'il badani bil ma'. Rukun daripada wudu adalah membasahi seluruh tubuh, seluruh badan dengan air, ma'aniyatin, dengan niat. Nah, raf'il hadatsil akbar, pertama niat mengangkat hadas yang besar, atau niat fardil ghusli, nawaitu fardal ghusli, niat untuk mandi wajib. Karena ada mandi yang tidak wajib. Nah, untuk membedakan antara yang wajib dan tidak wajib, ini wajib diniatkan. Qala wa yajibu isalul ma'i ila batin sya'ri wal kathif. Al-kathif wajib
menghantarkan seluruh air ke bawah rambut yang tebal. Jadi kalau rambut tebal, maka usul sya'ar atau akar daripada rambut itu wajib untuk dibasahi dengan air. Wa ma tahta kulfatil aqlab, dan apa yang ada di bahagian bawah daripada kemaluan lelaki, kuluf. Jadi kalau seseorang itu dalam keadaan belum dikhitan, maka bahagian dalam yang ada di kemaluannya itu juga wajib dibasuh dengan air kalau belum dikhitan. Sedangkan dia sudah masuk usia balik, itu syarat sah wudunya. Karena itu adalah bahagian luar asalnya. Kalau sudah dikhitan, maka ia ada di posisi luar. Karena belum dikhitan masih di dalam, masih terbungkus. Maka bungkusnya itu, penutupnya itu harus dibuka supaya air masuk ke dalamnya. Kalau belum dikhitan, karena semua yang di sini kalau belum dikhitan, nah, tangan buat kali juga. Qala wa tajibu izalatul najasati awwalan. Ini kaifiatnya. Wajib menghilangkan najis terlebih dahulu. Jika di atas badan kita itu masih tersisa najis, kotoran, itu yang pertama kali kita hilangkan. Qala in kanat ayniyatan, jika najisnya itu berwujud benda, jadi ada materinya, jadi ada benda, maka itu wajib dihilangkan. Qala wa lam tazul bi ghaslatin wahidatin, dan ternyata tidak bisa hilang kecuali tidak bisa hilang dengan satu kali basuh saja, maka wajib kita hilangkan. Nah, kalau dengan satu kali basuh tidak hilang, wajib kita hilangkan dengan beberapa kali basuhan sekalipun. Nah, kalau wa illa kafa ghuslun wahidun, dan kalau ternyata dengan satu basuhan najis itu sudah hilang, maka memadai dengan hanya satu kali sapuan saja, satu kali basuhan saja. Jadi misalkan ada najis, kemudian kita cuci dengan kita basuh dengan sekali basuhan, najisnya hilang, maka cukup dengan satu basuhan itu saja. Tapi kalau ternyata tidak juga hilang, maka kita basuh sampai hilang, 2 kali ke 3 kali ke. Nah, itu sunnah taflis, sunnah dengan bilangan ganjil. Nah, qala wa yusannu, tadi perkara yang wajib, sekarang perkara yang sunnah. Wa yusannu ayyabda al-ghasil bisiwak wa ghasl al-kaffayn. Sunnah orang yang mandi wajib memulai dengan bersiwak, kemudian mencuci kedua telapak tangan, kemudian mencuci kemaluan dan yang ada di sekitarnya, min qadarin, daripada kotoran-kotoran. Thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-shalah. Setelah bersih dari kotoran, maka wudu sebagaimana ia wudu di dalam salat. Kalau kayak tadi dengan mengakhirkan mencuci kaki. Jadi setelah selesai wudu, sebelum mencuci kaki, dia basahi sekujur tubuhnya dengan air, baru di akhir ditutup dengan mencuci kedua kaki, membasuh kedua kaki. Tsumma yufidullah ala ra'si, kemudian ia basahi sekujur tubuhnya dimulai dari kepalanya. Tsumma ala ma aqbal min asy-shiqqil ayman, kemudian bahagian depan dari bahagian tubuhnya yang di sebelah kanan, ya, bahagian depan sebelah kanan. Tsumma ala ma anzar minhu, kemudian yang di belakang dari sebelah kanan. Kemudian ala ma aqbal min asy-shiqqil aysar, bahagian depan dari sebelah kiri, kemudian bahagian belakang dari sebelah kiri, punggung kiri. Nah, itu diulangi sebanyak 3 kali. Yukabir dzalika salasama. Ma'a ta'ahudil ma'atif, dengan memperhatikan bahagian-bahagian yang tersembunyi. Jadi bukan semata diguyur begitu saja, tapi diperhatikan bahagian-bahagian yang tersembunyi. Ketiakkah, lipatan-lipatan kulitkah. Nah, ini juga wajib diperhatikan supaya air dipastikan masuk. Wa mura'atid dalki wa takhli, dan juga diperhatikan untuk menekan bahagian kulitnya supaya air dipastikan meresap ke pori-pori tubuhnya. Disebut dengan adal. Nah, asalnya artinya dipijak bahagian kulitnya supaya air meresap. Wa takhli, takhli menyelak-nyelakkan jemari, sunnah.
supaya dipastikan seluruh kulitnya itu terkena air. Ya. Nah, di hadis sahbatul li sya'ratin janabah. Di bawah setiap satu helai rambut itu terdapat janabah. Yang kalau tidak dicuci, dibasuh, maka tidak terangkat janabahnya. Wajib dipastikan. Fadhilu asy'ara wa anqul basyara, maka cucilah rambut dan bersihkanlah kulit. Al-basyar artinya kulit itu anqu, artinya bersihkan dari kotoran, dari sisa-sisa kotoran. Dengan demikian sempurnalah mandi wajib kita. Nah, ini perkara wajib yang dipelajari. Min aujadil wajibat, ini perkara wajib yang wajib dipelajari. Kalau tidak baik mandi wajibnya, maka tidak sah ibadah-ibadah yang disyaratkan bersuci dengannya. Kalau dibaca Quran, salat, bahkan ulama menyatakan kalau seseorang menyadari, mengetahui bahwa bersucinya atau istinjanya tidak sempurna, kemudian ia ibadah dengan istinja dengan taharah yang tidak sempurna, itu hukumnya dosa besar. Di antara dosa besar ibadah tanpa bersuci. Jadi sholat tanpa wudu, yang disyaratkan wudu di dalamnya. Nah, syarat miftahus salat, itu kunci daripada sholat adalah bersuci. Makanya kalau tidak bersuci, maknanya dia tidak lagi atau belum lagi membuka pintu sholat. Pada tayammum, kemudian beliau juga membahas tentang tayammum. Ini tayammum dengan saja berbeda dengan wudu. Tayammum hanya memiliki dua anggota saja, wajah dengan kedua tangan kanan dan kiri. Dan setiapnya itu hanya disunahkan sekali saja. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadayn. Jadi satu sapuan, satu basuhan untuk wajah, kemudian satu basuhan lagi untuk kedua tangan. Ini kita letakkan kedua telapak tangan kita di atas tanah, kemudian kita gugurkan bahagian kasarnya atau bahagian tanah-tanah besarnya supaya tidak ikut dengan tangan kita. Kemudian kita basuh ke bahagian wajah, dimulai dari atas ke samping, kemudian ke tengah. Sekali saja. Ini tidak sunnah, seperti sunnah wudu, tahlil atau yang seumpamanya. Tidak sampai uang-uangnya ini. Tidak, sekali saja. Kemudian tangan pun juga demikian. Setelah kita sentuhkan kali kedua untuk tangan, kali sekali untuk wajah, kemudian kali kedua untuk tangan. Kita basuh dari atas, yang masuk dari tangan sampai ke kemudian terakhir di sini. Ini masih tanah lagi tadi itu. Kita letakkan di sini, kemudian di selesai tayammum. Tidak ada cuci kaki, tidak ada berkumur, tidak ada berkumur dengan tanah, tidak ada. Nah, jadi sunnah wudu itu tidak semuanya ada pada tayammum. Selesai dengan tayammum dengan kaifiat sederhana tadi. Nah, kemudian buka surat 51 untuk urut tayammum, rukun tayammum dan kaifiatnya. Yang pertama naqlut turab, memindahkan tanah. Jadi kalau tidak ada proses memindahkan tanah, ulama menyatakan tidak sah tayammumnya. Misalkan kita berdiri pada pasir saat badai debu, kemudian debu menimpa atau mengenai kaki kita niat tayammum, itu tidak memadai, karena tidak ada proses memindahkan tanah atau memindahkan tanah ke wajah kita. Jadi dari bawah kemudian dipindahkan ke wajah. Ulama mengatakan ini rukun daripada at-tayammum. Kemudian yang kedua, niyatul istibahati fardhis salat. Niat istibahah fardhis salat. Nah, karena dia hakikatnya tidak mengangkat hadas. Jika bukan nawaitu raf'al hadas seperti dalam wudu. Nah,
Ini pengganti daripada wudu, ya, supaya sah sholat kita. Dengan niatnya adalah niatul istilah hadis salat. Kalau wudu itu boleh digunakan untuk tidak terbatas sholat-sholat fardu, seperti riwayat tadi itu, orang yang mengerjakan sholat subuh dengan wudu isya itu wudu. Tapi untuk tayamum itu hanya cukup untuk satu amalan fardu saja. Jadi kalau dia sudah sholat zuhur, tidak boleh lagi digunakan untuk sholat asar walaupun dia belum berhadas atau belum batal tayamumnya. Tapi untuk sholat sunnah itu boleh dilakukan tanpa batas, dengan satu kali tayamum. Ada ulama salaf yang salat 15 waktu dengan satu wudu. 15 waktu dengan satu wudu. Maknanya 3 hari berturut-turut salat 5 waktu dengan hanya satu wudu. Ini mungkin riwayat terbanyak yang sampai kepada kita. Salat 15 waktu dengan hanya satu wudu. Artinya dari salat subuh sampai isya itu 5 waktu satu hari. Hari kedua salat lagi dari subuh sampai isya dengan wudu yang pertama tadi itu. Kemudian hari ketiga salat dari subuh sampai isya 15 waktu dengan hanya satu kali wudu. Berarti 3 hari dia tidak berhadas, 3 hari dia tidak terkandas, 3 hari dia tidak batal wudu. Ini riwayat terbanyak yang sampai kepada kita, disebut oleh Al-Imam Al-Baribari dalam kitab Irsyadul Ibad. Seseorang yang salat 15 waktu hanya dengan satu kali berwudu. Itu boleh kalau memang wudunya tidak batal. Tapi untuk tayamum itu hanya satu fardu saja. Karena hukum badal itu tidak bisa menggantikan seluruh hukum yang digantikan. Kemudian yang ketiga, mashu zahiril wajhi marratan wahidah, membasuh zahir wajah satu kali saja. Dan tidak disunnahkan, tidak diwajibkan, wala yajib isalut turab ila batil sya'ar. Tidak wajib untuk memasukkan tanah ke bawah rambut. Jadi kalau dalam wudu itu sunnah tahlil. Kalau dipastikan air tidak sampai, jadi wajib membasuh atau memastikan air sampai ke kulit. Tapi dalam tayamum itu tidak diwajibkan. Nah, kemudian yang keempat, mas'ul yadaini ila mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Jadi bukan surat 52 ya. Ar-Rabi' mas'ul yadaini ila mirfaqaini. Qala fayadribu darbatan tsaniyah. Jadi ambil tanah kali yang kedua. Tadi kali pertama untuk wajah, kali yang kedua itu untuk kedua tangan. Fayamsah yadahu yumna bi kaffihil yusra. Maka ia basuh tangan kanannya dengan telapak tangan kiri. Di telapak kiri yang digunakan untuk membasuh tangan kanan. Jadi telapak kiri di atas tangan kanan. Qala bi ayyusita dhuhura asabi'il yumna bi butuni asabi'il yusra, yaitu dengan menempelkan atas jemari tangan ke bawah jemari kiri. Ini tangan kiri bawahnya. Ini disebut dengan kaf. Sedangkan yang ini disebut dengan zuhur atau zahar. Zuhur yang ini, zuhur yang kanan disentuhkan dengan kaf yang kiri. Qala hatta yasil ila mirfaqain, sampai kepada kedua lututnya atau kedua sikunya. Fayaqlibuha, kemudian dibalik. Jadi ini kemudian dibalik. Mencuci dengan jemari ini bahagian atas daripada tangan kanan. Ini disebut dengan yaqlib. Fayaqlibuha ay batna kaffihil yusra. Kalau tadi telapak, kemudian ini sisa daripada telapak. Ala batini sa'idil ayman. Ini sa'id di atas, bahagian atas daripada tangan yang kanan. Fayumir raha hatta yasilal ku, kemudian dijalankan sampai ke ku, angkuhan.
pergelangan tangan ya. Karena tadi sudah disentuh di sini ya. Nah, ini sampai di sini saja ya. Begitu juga dengan sebelah kirinya. Yang kelima adalah tartib ya. Jadi wajib bermula daripada wajah baru pada kedua tangan. Jadi sebagaimana dalam wudu wajib tartib, dalam tayamum juga wajib tartib. Yang membatalkan tayamum sama dengan apa yang membatalkan wudu. Kalau bersentuh ya, dengan wanita ya, membatalkan wudu, maka juga membatalkan tayamum. Ya. Kalau ya, keluar najis dari hadapan atau dari belakang membatalkan wudu, maka juga membatalkan tayamum. Jadi semua hal yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Ya. Itu mudahnya demikian. Ya. Qala al-ahdas. Kemudian beliau bicara tentang hadas. Ya, hadas terbagi menjadi 3 macam. Ya. Ada hadas kecil, yaitu perkara yang keluar dari 2 jalan kemaluan, baik kemaluan yang di depan maupun kemaluan yang di belakang. Nah, ini hadas kecil. Kemudian hilang akal, itu juga hadas kecil. Termasuk hilang akal itu orang yang tertidur, itu dikategorikan hilang akal. Maka batal wudunya. Ini disebut dengan hadas kecil. Qala wa bi mubasharati rajulin wa imra'atin balagha hadda syahwah bila ha'ilin wa la mahramiyatin. Dan adanya mubasyarah. Jadi seorang lelaki dengan seorang wanita melakukan kontak sampai batasan syahwat selagi tidak keluar air mani, maka itu dikategorikan sebagai hadas kecil jika keluar yang bukan air mani. Ini juga dengan air mani, sama seperti air mani. Dalam hadis riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, untuk rajulan madza, fasahnya itu mana salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'arsalul mihda faqala murhu falyamsil zakarahu wal yatawadda. Kata Sayyidina Ali, aku ini seseorang yang sentiasa keluar air madi. Air madi itu air yang keluar saat seseorang mencapai puncak syahwatnya sebelum keluar air mani. Aku malu bertanya kepada Rasulullah tentang hukum air itu. Maka aku mengutus Sayyidina Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Ali malu bertanya kepada Rasulullah karena putri Nabi adalah istri beliau. Sedangkan ini permasalahan terkait dengan laki-laki. Maka Nabi SAW perintahkan kepada Ali untuk cukup mencuci kemaluannya kemudian berwudu. Artinya tidak wajib mandi, karena yang keluar ini bukan air mani tapi air mani. Nah, ini membatalkan wudu jika dalam keadaan sudah wudu dan dikategorikan itu sebagai hadas kecil, hadasun asghar. Kemudian yang kedua yang disebut dengan hadasun awsat, hadas pertengahan, yaitulah janabah, yang dibedakan dengan hadas akbar, yaitu haid dan nifas. Nah, yang kalau secara hukum mandinya sama seperti mandi hadas akbar. Jadi apakah lantaran haid, apakah karena nifas, apakah karena melahirkan wiladah, apakah karena junub, itu mandinya sama, hukumnya wajib. Tapi sebagai pembeda antara hadas awsat dan hadas akbar ini dibedakan oleh beliau. Kalau yang maklum bagi kita hadas hanya dibagi 2 saja, hadas kecil, hadas besar. Ini ada hadas tengah-tengah. Nah, yaitu janabah. Terjadi janabah ini dengan keluarnya air mani yang pertama, atau ilahil hasyafah fil farj, masuknya kemaluan lelaki
ke dalam kemaluan perempuan, disebut dengan wilayah. Ya. Nah, walaupun tidak keluar air mani, itu tetap wajib mandi. Ya. Wabil wilayati, dan juga wilayah. Jadi setelah seseorang melahirkan, maka wajib mandi. Walau alaqah, walaupun yang keluar dari perutnya itu, dari rahimnya itu hanya berupa alaqah saja, gumpalan daging, bukan belum berwujud manusia. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan ba'da dhalik, thumma yakunu idhaman ba'da dhalik. Sesungguhnya masing-masing kalian itu ada di dalam perut ibunya 40 hari dalam wujud nutfah, air mani. Kemudian 40 hari dalam wujud alaqah. Kemudian 40 hari dalam wujud mudghah. Alaqah itu gumpalan darah. Kemudian mudghah itu gumpalan daging. Itu genaplah menjadi 120 hari atau 4 bulan. Setelah usia janin 4 bulan, barulah Allah perintahkan malaikat untuk memasukkan roh ke dalamnya. Tsumma yu'mar bi arba'i kalimat. Kemudian ditentukanlah 4 perkara. Usianya, rezekinya, amalnya, dan nasibnya. Apakah dia akan jadi orang bahagia atau justru jadi orang yang sengsara. Itu sudah dicatat saat usia kandungan 4 bulan. Maka sejak saat itulah dia dikategorikan sebagai makhluk hidup karena sudah ada nyawa. Nah, yang walaupun yang keluar itu belum berwujud nyawa, belum lagi ada rohnya, baru berupa gumpalan daging, maka seseorang tetap wajib untuk mandi wiladah. Ini disebut mandi wiladah, mandi bersalin. Nah, kalau seseorang mengalami hadas awsat ini, maka haram atasnya 4 perkara yang di atas, yang diharamkan pada hadas yang kecil. Tidak boleh salat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh mushaf, tidak juga boleh membawa mushaf. Menyentuhnya dan membawanya tidak boleh. Ini hadas awsat. Kalau hadas awsat ditambah dari yang 4 itu, membaca Al-Quran dan tinggal di dalam masjid atau duduk di masjid. Tapi apakah boleh hubungan suami istri? Boleh dalam keadaan junub. Maka dibedakan dengan hadas akbar, yaitu haid dan nifas. Jadi di samping perkara-perkara tadi haram, haram sholat, haram tawaf, haram baca Quran, haram menyentuh mushaf, haram membawa mushaf, ditambah juga haram melakukan hubungan suami istri. Sehingga karena semakin banyak larangannya, maka disebut sebagai hadas akbar. Nah, bedanya dengan hadas awsat, yaitu junub tadi. Walaupun hukuman dininya sama-sama wajib, tapi keharamannya atau yang diharamkannya bertambah dengan yang haid dan nifas ini. Qala wa tahrumu bihi sittatul mazkurah. Yang 6 perkara haram, wasawmu ditambah dengan puasa. Orang junub boleh berpuasa. Wal mururu fil masjid, melintasi masjid, bukan berdiam. Nah, kalau orang yang junub, itu yang tidak boleh berdiam di masjid, melintas tidak jadi masalah. Nah, wal jima, hubungan suami istri. Wa kadza tamattu bima baina surrati wa rukbah. Begitu juga bersenang-senang dengan istri di antara pusat dan lututnya. Nah, ya walaupun tidak terjadi hubungan, tidak terjadi hubungan suami istri, sekedar mubasyarah saja, sekedar interaksi saja, itu pun juga diharamkan. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalau aku sedang haid, maka Rasulullah meletakkan kain di atas kemaluan aku. Kemudian beliau menggauli aku di atas itu, artinya di atas pusat, wajah dan sekitarnya, makmum. Nah, kemudian beliau katakan, ketika ditanya, bolehkah yang lebih daripada itu tidak terjadi hubungan, tapi lebih daripada
sekedar apa yang ada di atas pusat. Beliau menjawab, "Faman yamliku irfahu ghairu Rasulillah." Terus siapa di antara kalian yang sanggup menahan nafsunya kecuali Rasulullah? Rasulullah saja masih meletakkan kain. Nah, apakah ada di antara kalian yang lebih kuat menahan nafsu dibanding baginda Nabi SAW? Jelas tidak. Jadi oleh sebab itu sebagian ulama karena ini menggunakan wakada. Kata-kata wakada artinya hukumnya sama antara jima dan sekedar hubungan di atas kemaluan. Itu juga haram. Jadi kalau ada ibarat wakada dalam fikih, itu maknanya yang sebelum kalimat wakada dengan sudah kalimat wakada itu hukumnya sama. Tapi kalau sesudah satu kalimat, kalimat berikutnya adalah wakila, maka berarti hukum setelah wakila itu lemah dibanding dengan hukum sebelum wakila. Ini harus dipahami perbedaan ibarat dalam ilmu fikih untuk membedakan pemahaman daripada hukum. Nah, ini wakada dan begitu pula hukum tamattu sebagaimana jima haram bagi yang haid yang nifas pun juga demikian tamattu. Qala al-haid wal nifas. Ini ada kitab tersendiri karena saya pernah kitab al-ihafah di masail al-haid wal nifas wal istihadah. Itu ada dalam bahasa ini. Ini sebenarnya kita katakan tadi ini tidak terkait dengan hadis Jibril dari Islam. Hadis Jibril hanya semata membahas tentang rukun kedua salat. Tapi ini juga membahas tentang toharohnya, juga membahas tentang hukum hadasnya, juga membahas tentang haid dan nifasnya. Nah, jadi terlalu banyak kandungan makna ini. Jadi kita lompat dari haid dan nifas itu bahasan tersendiri. Nah, walaupun ini disebut hanya sedikit saja definisinya, kemudian perbedaan antara haid dan nifas. Haid itu darah yang keluar secara rutin setiap bulan. Sedangkan nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Karena saat seseorang hamil maka tertutuplah dinding rahimnya. Setelah melahirkan maka darah yang tadi tertutup ketika dia hamil keluar bersamaan dengan kelahiran atau keluarnya seorang bayi dan dilanjutkan dengan darah-darah sesudahnya. Nah, ini darah nifas ada yang keluar sampai 60 hari, ada yang 40 hari, ada yang bahkan lahzah, sesaat. Nah, sesaat keluar janin, sesaat itu juga berhenti keluar darah. Lahzah, maka berarti habislah masa nifasnya dengan keluar darah terakhir. Ini sholat pun juga ada pembahasan khusus tentang sholat, kaifiyatnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya. Enggak tahu caranya bagaimana ini. Karena jelas ini pembahasan tersendiri tentang bab sholat. Itu bagaimana? Supaya tuntas, ketika tuntaskan masalah sholat, kita praktikan juga. Ini untuk menggabungkan antara pembahasan sholat, rukun-rukun sholat dan sunnah-sunnah sholat.
Ini terkait dengan ibadah salat. Rukun yang pertama dalam ibadah salat adalah niat. Itu pasti. Jadi seperti hadis innamal a'malu binniyat, niat wajib sebagai rukun yang pertama di dalam salat. Ulama Syafi'iyah bersepakat bahwa niat itu bersamaan dengan rukun yang pertama daripada rukun ibadah. Karena definisi daripada niat qasdus syai' muqtarinan bi fi'li, menyengajakan melakukan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Jadi kalau wudu niatnya yang wajib itu saat membasuh wajah. Karena rukun pertama wudu adalah membasuh wajah. Niat ketika salat adalah bersamaan dengan takbiratul ihram. Karena rukun pertama salat adalah takbiratul ihram selain niat. Maka ketika ia takbir Allahu Akbar, itu sudah masuk niat di dalam takbirnya. Ada ulama fikih antara hamzah Allah dan roh akbar itu harus sudah masuk niat. Allahu Akbar, itu niat sudah masuk di situ. Dan niat ini ada 3 rukunnya kata ulama: qasad, ta'arruf, dengan ta'yin. Qasad itu menyebut kesengajaan untuk melakukan sesuatu. Jadi usolli itu disebut dengan qasad. Sengaja aku salat, bukan yang lain, bukan aktiviti yang lain. Kemudian ta'arruf. Ta'arruf ini menyebut fardiyah, bahwa ibadah yang kita lakukan adalah ibadah fardu. Usolli fardhu. Kemudian yang ketiga ta'yin, menentukan apa jenis ibadah fardu yang kita lakukan. Zuhur misalkan, usolli fardhu zuhri. Maka usolli fardhu zuhri itu sudah mengandung 3 rukun niat: qasad, ta'arruf, dengan ta'yin. Yang lain itu sunnah saja. Jumlah rakaat, menghadap kiblat lillahi ta'ala, itu perkara sunnah saja. Adapun yang wajib 3 perkara. Kecuali kalau tidak ada dalam posisi makmum, wajib niat makmuman. Tidak sah kita bermakmum tapi tidak niat makmuman. Berbeda dengan imam. Walaupun dia menjadi imam tidak niat imaman, sah salatnya tapi tidak dapat pahala berjamaah. Tapi makmum itu wajib niat makmuman. Kalau dia ikut saja salat seseorang tanpa niat makmuman, maka tidak sah salat. Itu beda niat imam dengan makmum. Itu niat sebagai rukun yang pertama. Kemudian sesudahnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu harus dengan redaksi yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi Allahu Akbar dengan ucapan yang betul. Tidak boleh dipanjangkan yang pendek. Allahu Akbar misalnya. Karena hamzah yang dipanjangkan itu dimakna soal. Jadi kalau dikatakan Allahu Akbar, artinya apakah Allah Maha Besar? Ulama menyatakan kalau disengaja dan dia tahu maknanya, maka murtad orang. Apakah Allah Maha Besar? Nah, murtad. Tidak sah takbir dengan merubah bacaan daripada takbir Allahu Akbar. Tidak juga boleh diganti Allahu A'zam misalkan. Nah, boleh diganti dengan kalimat yang berbeda sedikit. Allahul A'azzul Akbar, tapi tetap mencantumkan lafaz akbar. Tapi tak payah membuat macam-macam. Allahu Akbar selesai. Ini lafaz yang wajib menggunakan bahasa Arab karena dia adalah rukun. Tidak boleh diganti dengan bahasa lain. Kemudian setelah takbir Allahu Akbar, ada riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan kedua tangan beliau dengan bahu. Allah. Riwayat Sayyidina Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu yang juga diambil oleh mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala itu meletakkan posisi kedua tangan di ujung ibu jari di bawah telinga, kemudian telunjuknya di tengah telinga, kemudian jari tengahnya di atas telinga. Dijajar ukuran itu. Dan posisi inilah yang sama saat kita sujud. Saat kita sujud, kedua telapak tangan persis di samping kedua telinga kita. Sama seperti posisi saat kita takbir.
Dan jemari tangan itu ada 3 keadaan. Yang pertama disebut dengan al-dom, ini al-dom digabungkan. Yang kedua disebut dengan at-tafriq, dipisahkan. Yang ketiga antara dom dan tafriq. Nah, tangan ketika takbiratul ihram itu posisinya antara dom dan tafriq. Tidak dirapatkan, tidak juga direngkangkan, tapi antara keduanya. Allah. Dan sebahagian ulama Syafi'i mensunnahkan agak dihadapkan ke bahagian depan supaya bisa menghadap kiblat. Allah. Ini tidak dirapatkan, tidak juga direngkangkan, tapi antara keduanya. Nah, ini disebut dengan bainat tafriq wal dom. Kemudian ini dengan pandangan ke arah kiblat juga. Lalu letakkan sesudahnya di atas pusar di bawah dada. Ini juga mazhab yang 4 dalam mazhab yang lemah dalam mazhab Maliki itu yang disebut dengan irsal. Ini dilepas dulu. Dia tidak letakkan kedua tangannya di situ. Setelah takbiratul Allahu Akbar dilepas. Disebut dengan irsal. Nah, sedangkan 3 mazhab yang lain itu meletakkan kedua tangan di atas pusar. Dalam mazhab Hanafi diletakkan di bawah pusar. Nah, di bawah pusar mazhab Hanafi. Ini jamaah tabligh atau umpamanya yang ikut kepada mazhab ulama India itu ikut mazhab Hanafi, letaknya di bawah. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu letaknya di tengah. Dalam hadis dikatakan dengan meletakkan kedua jemari kita ini di atas disebut dengan sa'i, atau apa namanya, gerangan tangan. Kemudian jari ada di nah, sebahagian ulama Syafi'iyah agak meletakkan sebagian kiri seperti ini. Karena kata mereka di sini ada kaki yang dijaga, tidak posisinya diletakkan di atas kaki, tidak di atas dada ataupun sampai menyentuh jenggot. Kata ulama Imam Syafi'i, hadis Nabi SAW, wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra fawqa sadri. Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Jadi katakan di atas dada, kata Imam Syafi'i, ai tahta sadri, maksudnya di bawah dada. Hadisnya berkata di atas dada, tapi kata Imam Syafi'i maksudnya di bawah dada. Apa ada penjelasan ulama yang ada? Jadi hadis tentang wudu itu semua menyatakan di dalam masjid, tapi semua pensyarah hadis mengatakan maksudnya di luar masjid. Di dalam masjid tak boleh. Boleh di luar masjid. Ai kharijaha. Padahal isinya di dalam masjid, tapi penjelasan ulama hadis ai kharijaha maksudnya di luar masjid. Jadi redaksi itu kadang tidak seperti yang kita pahami, maka kita berhajat untuk membaca syarah ulama. Nah, jadi kalau tidak baca syarah ulama, ya pemahamannya kan seperti itu. Karena redaksinya berbunyi seperti itu, di atas dada. Akhirnya mereka letakkan di atas dada. Padahal maksud di atas dada adalah di bawah dada. Nah, kemudian membaca suratul Fatihah dan berdiri. Jadi takbiratul ihram itu rukun. Niat juga rukun, berdiri juga rukun. Maka berdiri rukun yang ketiga. Kemudian rukun yang keempat adalah membaca Fatihah. Karena mazhab Syafi'i membaca basmalah itu juga termasuk ayat daripada Fatihah. Jadi tidak boleh tidak membaca basmalah. Nah, dan sunnah dalam salat jahriyah membacanya juga dengan jahar. Dan dalam salat sirriyah, salat yang suara pelan, itu juga membacanya secara perlahan. Baca Fatihah. Setelah membaca Fatihah, ini baru berbicara rukun. Kemudian mengangkat kedua tangan niat untuk ruku, bukan niat untuk yang lain. Ya Allahu Akbar, itu memang niat untuk ruku. Dan posisi jemari tangan itu yang disebut dengan at-tafriq. Nah, jadi telapak tangan ini ada di atas lutut, kemudian jemarinya ada di bawah lutut. Nah, ini lutut juga. Jadi ada telapak di atas lutut dan jemari ini ada di bawah lutut. Tidak di atasnya, tidak juga di bawahnya. Nah,
Hadis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dahulu para sahabat ketika rukuk mereka tidak meletakkan tangannya, jadi rukuk tangan begitu saja. Kemudian Rasulullah memerintahkan kami untuk meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut kami. Itu awalnya memang tidak ada perintah, kemudian setelah itu ada perintah. Maka itulah kaifiat rukuk dan kaifiat rukuk yang sempurna. Jadi kedua telapak tangan di atas kedua siku dan kedua lutut, kemudian jemari ada di bawah. Ini tafrik, tidak dirapatkan, tidak juga seperti ini, tapi direnggangkan. Nah, setelah rukuk kemudian bangkit untuk i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, posisi tangan sama seperti posisi ketika takbiratul ihram. Sami Allahu liman hamidah. Dan sunnah menggabungkan antara tasmi' dengan doa. Jadi kita pada Syafi'i saat imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kita pun juga mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Beda dengan ulama Hambali, mereka tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, tapi Rabbana lakal hamd. Nah, kita sunnah menggabungkan duanya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu yang disebut dengan al-jam'u baina tasmi' wa tahmid, menggabungkan antara tasmi' dan tahmid. Tasmi' itu ucapan Sami Allahu liman hamidah. Ini yang disebut dengan zikir intiqal, zikir perpindahan. Jadi kalau zikir intiqal yang lain takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, khusus untuk bangkit dari rukuk, zikir intiqalnya Sami Allahu liman hamidah. Nah, saat i'tidal sunnah meletakkan posisi kedua tangan seperti sebelum takbiratul ihram. Jadi irsal diletakkan ini. Beda dengan sebahagian ulama muasir, ulama kontemporer, ulama modern seperti Syekh Abdullah bin Baz yang menganjurkan meletakkan kembali kedua tangan sesudah bangkit dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah, letakkan lagi di sini mereka. Abdullah bin Baz, bahkan beliau menulis kitab judulnya Ziyadatul Khusyu' biwad'il yadaini ba'da rukuk. Bertambah khusyuk dengan meletakkan kedua tangan sesudah rukuk. Nah, ini memahami hadis yang beda dengan pemahaman ulama terdahulu. Ulama terdahulu hadis Nabi SAW, kata Nabi, kemudian bangkitlah dari rukuk sampai tulang-tulangnya kembali ke posisi semula. Kata tidak kepada posisi semula, artinya posisi sebelum salat, yaitu tangan diletakkan di bawah. Kata mereka posisi semula adalah posisi sebelum rukuk, yaitu meletakkan kedua tangan di atas dada, sehingga mereka meletakkan kembali di posisi. Tapi hampir tidak ada 4 mazhab yang melakukan hal ini. Nah, mayoritasnya meletakkan kembali di bawah. Nah, ini disebut dengan irsal. Kemudian setelah i'tidal lalu sujud. Di dalam hadis dikatakan la tabruk kama yabrukul ba'ir. Janganlah kalian turun seperti turunnya onta. Ini yang ditafsirkan berbeda antara ulama. Ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama mazhab, mereka meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, kemudian baru kedua tangannya. Beda dengan sebagian ulama Hambali, mereka justru meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, dan itu lebih sulit lagi. Letakkan tangan dulu, nanti posisi tidak lagi pas, kemudian tarik lagi. Apakah lagi orang-orang yang tua misalkan, ya sulit untuk meletakkan tangan dahulu, terjatuh. Nah, sebagaimana awal ketika sujud letakkan kedua lutut baru kemudian tangan, ketika bangkit dari sujud sebaliknya. Yang pertama diangkat adalah tangan, kemudian yang terakhir adalah kedua lututnya. Nah, ini yang memahami hadis tadi, la tabruk kama yabrukul ba'ir. Janganlah kalian duduk seperti duduknya onta. Duduknya onta itu yang depannya dulu, baru yang belakangnya. Lihat onta, kita depan dulu, baru kemudian duduk di belakang. Jadi seperti ini. Nah, sedangkan di dalam salat itu makruh menyerupai binatang. Termasuk dalam bab sujud ini adalah menyerupai onta. Kemudian saat sujud
posisi tangan ini adalah abdom, dirapatkan. Jadi tadi antara dom dan tafrik ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Posisi tafrik direnggangkan ketika ruku. Posisi rapat dom itu ketika duduk antara dua sujud dan ketika sujud. Ketika sujud begini rapat, supaya jemaah kita menghadap ke arah kiblat. Ini 3 posisi jari saat di dalam sholat. Nah, maka ketika duduk tasyahud atau duduk di antara dua sujud, itu posisi tangan rapat dom. Dan ujung jari itu bersamaan dengan ujung lutut. Jadi tidak berlebih, kalau berlebih ini tidak menghadap kiblat. Nah, atau tidak juga terlalu ditarikkan ke belakang. Tapi rata antara ujung jari dengan lutut. Beda dengan posisi tangan kanan saat duduk tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Jadi pertama kali bangkit dari sujud, posisi tangan seperti ini. Kemudian saat memulai at-tahiyyat ditarik. Ini ada beberapa riwayat tentang kaifiat posisi jari kanan. Yang pertama riwayat ini posisi tangan. Yang pertama riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu mempersatukan antara ibu jari dengan jari tengah. Kemudian menggenggam dua jari digenggam. Kemudian mempertemukan ibu jari dengan jari tengah. Nah, ini posisinya. Kemudian letakkan dulu. Dalam hadis dikatakan wahanaha syai'an, saat Rasulullah memberi isyarat dengan jari telunjuk, hanaha syai'an, ditundukkan ke bawah, bukan menghadap ke arah kiblat, tapi ditundukkan ke bawah. Maka masyaikh kalau turun ketika tasyahud itu tidak tunjuk ke depan, apalagi ke atas itu. Nah, tapi ke bawah sedikit, hanaha syai'an. Nah, ini posisi atau kaifiat yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang disebut dengan posisi 3-5. Ini 3 jemari digenggam, kemudian ini 5 dan dibuat lingkaran. Nah, jadi begini. Ini 3 jari digenggam. Kalau tadi 2 jari saja, sedangkan ini jari dipertemukan. Kalau yang ini 3 jari digenggam, kemudian 1 dan 2 jari dibuat lingkaran. Ini 5, ini 3. Khamsa wa salasin dalam hadis ini. Ini saat menunjuk demikian. Pun juga posisinya menunjuk isyarat ke tempat sujud, bukan ke hadapan kiblat. Nah, dan saat duduk tasyahud akhir itu sunnah kita melihat ke arah tangan, bukan ke tempat sujud. Tangan kita yang kita lihat, bukan tempat sujud. Beda saat kita berdiri, itu tempat kita melihat adalah tempat sujud. Kemudian posisi duduk antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Tasyahud awal itu yang disebut dengan duduk iftirash. Itu ulama sepakat tasyahud awal duduknya iftirash. Kemudian tasyahud akhir ini ulama yang berbeda pendapat, dibagi menjadi 4 mazhab. Nah, 2 mazhab yaitu Syafi'i dan Maliki bersepakat jika salat yang memiliki 2 tasyahud seperti 4 rakaat dan 3 rakaat itu ada 2 tasyahud. Tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Maka duduk tasyahud akhirnya duduk tawarruk, bukan iftirash. Nah, oke, itu kalau ada 2 tasyahud. Kalau hanya ada 1 tasyahud saja seperti salat subuh atau salat sunnah yang 2 rakaat, maka dalam mazhab Hambali duduknya tetap duduk iftirash. Karena hanya ada 1 tasyahud saja. Yang disebut duduk tawarruk itu kalau tasahud yang kedua. Kalau ini hanya ada 1 tasahud saja, maka duduknya tetap iftirash. Adapun mazhab Imam Syafi'i, walaupun hanya ada 1 tasahud, tetapi itu tasahud akhir, maka duduknya tetap tawarruk. Salat subuh, salat sunnah 2 rakaat, itu duduknya tetap tawarruk karena itu duduk terakhir. Walaupun cuma 1. Nah, kan ini perbedaan memaknai hadis. Nah, dalam hadis itu dikatakan saat dia duduk
duduk yang terakhir, maka duduknya duduk tawarruk. Sedangkan menurut Imam Ahmad, yang dimaksud duduk tawarruk itu kalau tasyahud kedua, sedangkan ini tasyahud pertama. Akhirnya duduknya tetap iftiras. Selesai pembahasan salat. Itu yang rukun-rukun. Kita tidak membahas yang sunnah, itu terkait dengan bacaan-bacaannya. Nah, pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, setelah takbiratul ihram, membaca Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Dalam hadis diriwayatkan ada sahabat yang datang ingin mengejar salat berjamaah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala ia masuk ke dalam saf, ada di saf yang terakhir, dia bertakbir Allahu akbar kabira, alhamdulillah, sampai terdengar kepada Rasulullah SAW. Selepas salat Rasul bertanya, "Manil mutakallim, siapa tadi yang mengucapkan kalimat-kalimat itu?" Karena Rasulullah tidak mengajarkan. Sahabat tadi mengangkat tangannya, "Ana ya Rasulullah." Nabi SAW menyatakan, "Inni ra'aitu abwabas sama' tufattah lahunna." Aku menyaksikan pintu-pintu langit terbuka karena ucapannya. Nah, ulama hadis menjelaskan yang dimaksud dengan terbukanya pintu langit alamatul qabul, tanda doa tersebut diterima oleh Allah. Nah, walaupun tidak diajarkan semuanya oleh Rasulullah, ini sunnah. Allahu akbar kabira. Di samping riwayat-riwayat yang kita maksud dari baginda Nabi, inni wajjahtu wajhiya. Nah, itu pun juga disunahkan, termasuk bacaan ya salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pun juga ada riwayat hadis yang mensunahkan. Setelah Fatihah kemudian membaca surah. Nah, saat berdiri ada yang disebut dengan saktah. 6 kali saktah di dalam salat saat kita berdiri. Saktah itu berhenti sejenak. Yang pertama setelah takbiratul ihram, Allahu akbar, sebelum baca doa iftitah. Allahu akbar, baru Allahu akbar. Kemudian setelah doa iftitah sebelum ta'awudz, ta'awudz juga sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada berhenti sejenak, jangan disambung dengan ta'awudz. Kemudian setelah ta'awudz sebelum baca Fatihah. Kemudian setelah waladhdallin sebelum amin. Kemudian setelah amin sebelum baca surah, itu juga saktah yang kelima. Kemudian saktah yang keenam setelah surah sebelum rukuk. Jadi setelah itu tidak langsung berhenti sejenak baru Allahu akbar. Ini 6 kali saktah saat kita berdiri. Dan yang terpanjang adalah saktah sesudah amin sebelum membaca surah. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan imam untuk berhenti lebih lama, memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Setelahnya barulah dia melanjutkan membaca surah. Kemudian saat rukuk membaca tasbih subhanallahil azim. Rukuk dan sujud ulama melarang kita membaca Al-Quran. Nah, ini tempat di mana Al-Quran dilarang untuk dibaca. Saat rukuk, saat sujud itu semata membaca tasbih. Kecuali yang sujud membaca ayat Quran dengan niat doa. Ayatnya Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi niatnya doa boleh. Tapi kalau niat membaca Al-Quran itu tidak boleh. Ini tempat kita untuk tasbih subhanallahil azim, kemudian saat sujud subhanallahil a'la. Bangkit dari rukuk, Rabbana lakal hamd, setelah kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian setelahnya sujud membaca juga tasbih, kemudian duduk di antara dua sujud, membaca doa, kemudian sujud lagi, baca tasbih lagi, kemudian lanjut dengan berikutnya. Itu bacaan-bacaan sunnah. Dan sunnah saat kita salat, pandangan di dalam salat itu hanya tertuju ke tempat sujud saja. Kecuali ketika duduk tasyahud, itu pandangan mata ke tempat atau ke arah tangan kita ketika kita tasyahud. Hadisnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika riwayat Aisyah radhiyallahu anha,
Qala Rasulullah SAW anil iltifat di salat. Rasulullah pernah ditanya tentang hukum menoleh ketika salat. Ya. Tengok kanan, tengok kiri, apa hukumnya? Nabi menjawab, huwa ikhtilatun yakhlisuhu syaitan min salati ahadikum. Itu adalah sesuatu yang dicuri dari pahala salat kalian oleh syaitan. Ya, jadi saat menoleh dicuri pahala oleh syaitan. Bukan berarti syaitan dapat pahala, itu diambil, dihilangkan pahala kita. Akan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada orang yang menengok ketika salat, "Ila man tartafi?" Kamu menoleh ke mana? Kamu melihat siapa? Atau tapi ila man huwa awdalaka minni? Apakah kamu menengok kepada seseorang yang lebih utama daripada aku dan kamu? Itu ada di hadapan aku. Menghadaplah semata kepada aku, jangan menoleh kepada yang lain. Allah Maha Cemburu. Kalau kali kedua ia tetap menoleh, maka Allah berkata lagi kepadanya, "Ila man tartafi?" Atau tapi ila man huwa awdalaka minni? Apakah kau menoleh kepada orang yang lebih utama daripada aku? Kalau kali ketiga masih juga menoleh, maka Allah pun berpaling dari. Jadi saat dia salat seperti menghadap Allah, tapi Allah tak nak menghadap kepada diri. Itu iltifat, maka tak boleh kita berputih-putih ya, mulai kesana kembali saat kita salat. Yang kedua, saat salat tidak boleh melihat ke arah atas. Nabi SAW mengancam di dalam hadis, la yantahiyanna aqwamun min rabbihim absarahum ila as-sama' aw la yaghfiranna Allahu aw la yaghfiranna Allahu absarahum. Hendaklah orang-orang yang senantiasa menghadapkan wajahnya ke langit untuk menghentikan kegiatan itu. Kalau tidak, maka Allah akan mencabut penglihatan mereka. Allah akan memuntahkan matanya. Ya, jika saat kita salat kita menoleh ke arah atas. Jadi kalau iltifat tidak boleh, menghadap ke atas juga tidak boleh. Artinya tempat yang tersisa adalah menghadap ke arah tempat kita sujud. Nah, itu tempat yang tersisa. Memang kanan tidak boleh, kiri tidak, ke atas juga tidak boleh. Tapi yang tersisa seperti itu. Itu cara ulama memahami hadis Nabi SAW. Dan disebut tidak boleh menghadap ke atas, tidak boleh melihat kanan dan kiri. Sehingga mereka simpulkan tempat yang tersisa untuk boleh kita menghadap adalah tempat sujud. Ini kita selesai dengan pembahasan secara globalnya tentang kegiatan salat. Di sini ada waktu-waktu salat. Itu kita sudah tahu ini. Menurut aurat ini dibedakan antara aurat laki-laki, aurat perempuan, aurat di dalam salat dan aurat di luar salat. Kemudian menghadap kiblat itu juga menjadi syarat daripada sah salat. Kemudian rukun-rukun salat itu yang tadi kita bahas, muka surat 59. Kemudian muka surat 61 itu sunnah-sunnah salat. Itu juga kita bahas sepanjangnya. Cuma tadi di sini dirincikan antara sunnah abad dengan sunnah hayat. Sunnah abad itu yang kita ganti dengan sujud sahwi. Dalam riwayat dikatakan Rasulullah pernah 5 kali lupa di dalam salat. Nah, yang dari lupanya bagian dari di dalam salat selama menimbulkan hukum tentang sujud sahwi dan tentang bagaimana seseorang ketika dia lupa di dalam salat. Hadis yang pertama disebut dalam hadis Dzul Yadain. Ini cara bagi Nabi SAW untuk menghibur para sahabat. Dzul Yadain artinya seseorang yang memiliki 2 tangan. Ya, semua kita memiliki 2 tangan. Dzul Yadain. Jadi setelah Rasulullah salat, itu salat yang 4 rakaat. Apakah zuhur atau apakah asar. Lalu 2 rakaat Rasulullah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat tidak ada yang bertanya, karena mungkin mereka menyangka Rasulullah telah merubah jumlah rakaat salat dari 4 menjadi 2. Karena Rasulullah membuat hukum. Nah, beda dengan manusia. Biasa. Jadi Rasul membuat hukum, jadi mereka menyangka bahwa Rasulullah telah memendekkan salat. Nah, setelah selesai salat, setelah selesai di dalam zikirnya, Rasul pun beranjak pulang. Nah, saat akan keluar masjid, ada seorang sahabat yang mencegah Rasulullah bernama Dzul Yadain.
Dia berkata, ya Rasulullah, atau suratul salatu an-nafila. Wahai Rasul, apakah salat sudah diringkas rakaatnya menjadi 2 atau Tuhan lupa bahwa salat itu baru 2 rakaat? Ini keberanian sahabat dalam perkara kebaikan. Nah, manusiawi orang itu bisa lupa. Maka Rasulullah untuk memastikan pernyataan Sayyidina Dzulyadain ini, beliau bertanya kepada para sahabat, apakah betul yang diucapkan oleh Dzulyadain bahwa aku baru sholat 2 rakaat? Sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Dan Rasulullah langsung ke tempat sholat, lalu takbir melanjutkan sholat yang tersisa 2 rakaat. Jadi kata ulama menunjukkan hadis ini, kalau ada pembicaraan yang masih terkait dengan sholat, kemudian dia lanjutkan sholat, itu tak mengapa. Ini pembicaraan baru tersisa masalah sholat. Ya Rasulullah, apakah sholat sudah diringkas rakaatnya atau Tuhan Rasul lupa? Apakah betul yang diucapkan oleh Rasulullah? Betul ya Rasulullah. Maka beliau pun kembali Allahu Akbar, sahabat kembali bermakmum 2 rakaat saja. Nah, kemudian Rasulullah sujud sahwi sebelum salam, 2 kali sujud sebelum salam. Nah, ini lupa bagaimana itu. Itu 5 kali Rasulullah lupa dengan riwayat yang berbeda. Ada juga lupa bacaan. Rasulullah lupa dengan bacaan Al-Quran. Setelah selesai sholat, sahabat tidak ada yang membetulkan bacaan Rasulullah. Rasul bertanya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ya Ubay, as-sallaita ma'ana, apakah tadi kamu ikut sholat bersama dengan kami berjamaah? Ini Ubay secara khusus yang ditanya oleh baginda Nabi, karena beliaulah yang Nabi puji aqra'ukum Ubay, yang paling bagus bacaannya, qiraatnya adalah Ubay bin Ka'ab. Itu yang Allah pernah memerintahkan Rasulullah untuk membaca surat Al-Ghasyiyah di hadapan Ubay bin Ka'ab. Rasul memanggil Ubay, ya Ubay, inna Rabbi amarani an aqra 'alaika surat Al-Ghasyiyah. Sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membaca surah Al-Ghasyiyah di hadapanmu. Kata Sayyidina Ubay, ya Rasulullah, asammani Rabbi, apakah saat Allah memerintahkan Tuhan, Allah sebut namaku disebut tak oleh Allah? Kata Nabi, na'am. Sabaka Ubay, maka Ubay itu menangis antara terharu, gembira, namanya disebut oleh Allah SWT. Maka nama kita pun sentiasa disebut oleh Allah. Jika kita menyebut nama Allah, Al-Quruni, Al-Qurkum, sebut nama aku sebut namamu. Kalau mengatakan aku tahu kapan Allah sebut nama, kapan? Ketika aku menyebut namanya. Jika aku menyebut namanya, maka Allah akan menyebut namanya. Ini Ubay ketika Allah Ta'ala menang bercampur gembira antara nama yang disebut oleh Allah. Rasul bertanya, tadi kalau sholat bersama dengan na'am, mana kenapa kau tidak betulkan bacaan yang salah tadi? Sedangkan sholat sudah selesai dan bacaan sunnah itu tidak mempengaruhi ibadah sholat tadi. Jadi tak ada sisa-sisa atau yang seumpama. Beda dengan tadi rakaat yang kurang dari yang semestinya. Sedangkan ini itu sepakat bacaan yang salah atau bacaan yang tersilap. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, Ataqra'una wara'al imam, apakah kalian juga membaca surah di belakang imam? Jadi imam baca Fatihah, kita pun sesudah itu membaca Fatihah. Kemudian imam membaca surah, sepatutnya kita tidak membaca surah, kita mendengar bacaan surah imam. Tapi di kala itu para sahabat belum tahu hukumnya, maka mereka membaca surah di belakang Rasulullah. Rasul baca surah, mereka tidak baca surah. Maka jika Rasul bertanya, apakah kalian membaca surah di belakang aku? Mereka menjawab, na'am ya Rasulullah. Dan bila taf'al illa bi umil kitab, jangan kalian lakukan itu kecuali membaca Fatihah saja. Illa ma khala jamiha, bacaan kalian masuk dalam bacaan itu. Rasul baca hal-hal di surah misalkan sahabat baca waktuha, karena terdengar bacaan makmum di belakang Nabi, maka bacaan makmum akan masuk dalam bacaan Nabi. Ya, pada lihat tercampur. Inna maqala jamiha, bacaan kalian bisa masuk ke dalam bacaan. Jadi jangan baca itu di belakang imam. Itu peringatan baginda Nabi SAW terkait dengan salat. Jadi hampir semua hal yang terkait dengan salat
Itu ada petunjuk hadisnya dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini setakat yang kita ingat daripada hadis-hadis Rasul dan yang kita akan perlu untuk diketahui. Banyak lagi hadis-hadis Nabi lain yang terkait dengan sholat ini. Baik hubungannya dengan sholat sunnah, karena beliau di sini juga mententukan tentang jenis-jenis sholat. Jadi bukan surah halaman 61 itu sunnah-sunnah sholat. Kemudian bukan surah 63 itu tentang kaifiyah sholat. Tadi kita sudah mencontohkan kaifiyah sholat dari takbir sampai salam. Merupakan rukun terakhir daripada sholat, yaitu mengucapkan salam. Ada beberapa riwayat hadis dari Rasulullah tentang kaifiyah salam. Pertama, riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mengatakan Rasulullah SAW sholat di rumah. Kemudian ketika salat beliau mengucapkan Assalamualaikum walam yaltafit yaminan wala shimalan. Rasulullah tidak menoleh ke arah kanan, juga tidak menoleh ke arah kiri. Semata mengucapkan Assalamualaikum sahaja, tidak menengok kanan, tidak juga menengok kiri. Riwayat yang kedua itu riwayat yang dikatakan lebih kuat daripada riwayat ini. Ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah salat, kemudian saat salam dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian menoleh ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian menoleh ke sebelah kiri. Maka ulama menggabungkan dua riwayat itu, batasan minimal salam adalah Assalamualaikum. Sempurnanya salam adalah Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau seseorang sudah Assalamualaikum kemudian batal salatnya, dia sudah selesai dengan salat, karena sudah melakukan rukun terakhir salam tadi Assalamualaikum, walaupun belum sempat mengucapkan warahmatullahi. Assalamualaikum bisa, itu sudah selesai salat. Nah, itu rukun yang terakhir. Dan ulama yang mensunnahkan menoleh setelah ucapan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena itu batasan minimal salat. Sehingga kalau ada perubahan badan kita dari arah kiblat itu tidak lagi membatalkan salat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi badan ini sudah terpalingkan dari kiblat. Tapi sudah Assalamualaikum selesai. Beda jika seandainya dia samakan Assalamualaikum dengan menoleh Assalamualaikum, ini bergeser dari kiblat. Jadi sunnah Assalamualaikum warahmatullahi. Menoleh ke sebelah kanan itu lebih jauh daripada menoleh ke sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ulama tafsir juga mensunnahkan bacaan salam yang kedua lebih ringan atau lebih pelan daripada bacaan salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu mana membedakan dua tadi, itu membedakan mana yang rukun dan juga mana yang sunnah. Sunnah salat itu juga sudah, saya salat itu juga sudah. Kemudian muka surat 70 itu beliau mengajarkan kepada kita tentang bacaan yang sunnah dibaca sesudah sholat. Ini masing-masing dengan hadisnya. Walaupun juga perkara yang sering kita dengar riwayat-riwayat tersebut kita tidak baca lagi. Kemudian muka surat 74 itu perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ini supaya kita bisa tahu perkara yang membatalkan sholat. Nah, kalau terturut sholat istilah syarti syurutiha. Batal sholat jika hilang salah satu daripada syarat sahnya. Jadi syarat sah sholat menghadap kiblat misalnya. Saat salat kemudian dia terpalingkan dari kiblat, maka batal salat. Syarat sah salat adalah suci dari hadas, suci dari najis. Saat salat kemudian dia kena najis, maka batal salat. Atau dia berhadas, maka batal salat.
Syarat sah salat adalah menutup aurat. Ketika terbuka auratnya saat salat maka batal salatnya. Ini perkara-perkara yang berlaku kepada seseorang saat dia salat. Jadi di antara faedah mengetahui syarat sah salat adalah jika tidak terpenuhi syarat itu, baik sebelum salat atau sesudah salat, maka saat sebelum salat tidak sah salatnya, ketika salat batal salat. Jadi sebelum salat tidak menghadap kiblat atau sebelum salat tidak menutup aurat, maka tidak sah salat. Tapi ketika sedang salat maka batal salat. Itu bahasa sah dengan batal, tidak sah dengan batal. Nah, karena disebut tidak sah karena belum melakukan salat. Disebut batal karena sudah melakukan salat. Tabtul salat istilah syarti min syurutiha. Batal salat dengan hilang salah satu daripada syarat-syarat sahnya. Katurunin najasati illam turqahalan. Nah, seperti jatuhnya najis jika dia tidak singkirkan secepatnya. Jadi jika najis jatuh ke badan kita atau ke baju kita cepat singkirkan, dia hilang atau dia jatuh, maka tetap sah salat itu. Tapi kalau kita tahu najis jatuh lalu kita biarkan, maka batal salat. Atau najis yang tidak bisa disingkirkan, seperti najis yang basah misalkan. Kalau kita singkirkan dia tetap ada, tetap melekat, maka tetap batal salat. Yang disebut itu kita turqahalan, disingkirkan secepatnya, itu yang memang tidak meninggalkan kesan, tidak meninggalkan kesan. Itu maka sah salatnya kalau disingkirkan, kalau dihilangkan secepatnya. Nah, yang ketiga, terbukanya aurat jika tidak ditutup secepatnya. Ada angin kemudian baju kita atau yang menutupi aurat kita terbuka. Kalau segera kita tutupi maka sah salat. Tapi kalau kita biarkan, masya Allah, jadi kita angkat kainnya, dibiarkan, batal salat. Itu disebut yang kita aurat. Kemudian berbicara dengan dua huruf atau satu huruf tapi bermakna. Nah, ada banyak bahasa Arab yang cuma satu huruf tapi memiliki makna. Ti, huruf qaf saja ti artinya hindarilah. Ra artinya lihatlah. Nah, itu ya cuma satu huruf saja itu sudah membatalkan salatnya, walaupun satu huruf tapi bermakna. Tidak bermakna tapi sudah mengandung dua huruf, itu juga bisa membatalkan. Nah, Wala dikecualikan yang tidak tahu hukumnya atau yang lupa sehingga terucaplah dua kalimat tadi. Nah, ini syaratnya kalau disengaja dan kalau tahu hukum haramnya. Kemudian yang membatalkan salat adalah fi'lul fahish, perkara atau perbuatan yang sangat besar, seperti meloncat saat salat meloncat, atau yang seumpamanya, atau pekerjaan yang banyak berulang-ulang, seperti melangkah lebih dari 3 langkah, walaupun dia lupa, tapi di dalam salat itu sudah membatalkan salat. Kemudian kata ulama, apa yang membatalkan puasa juga membatalkan salat. Makan membatalkan puasa pun juga membatalkan salat. Minum membatalkan puasa pun juga membatalkan salat. Apa yang membatalkan puasa itu juga membatalkan salat. Bedanya dengan puasa, kalau puasa makan banyak sekalipun tapi lupa tidak batal puasa. Tapi kalau sholat, walaupun lupa tapi makannya banyak batal puasa sholatnya. Nah, bagi sholat itu kan gerakan khusus, tapi bisa makan satu piring, satu pinggan misalkan, 11 batal sholat walaupun dia lupa. Tapi kalau puasa makan berkali-kali sekalipun tapi lupa itu tidak batal puasa. Sedangkan yukrah ini yang perkara yang dimakruhkan, menoleh di dalam salat, tekanan dan ke kiri, nilai hajat tanpa hajat. Maknanya kalau ada hajat boleh menoleh,
Rasulullah SAW pernah mengutus pasukan perang, kemudian beliau melihat mereka. Jadi pasukan ke kanan Rasul melihat ke kanan, pasukan ke kiri Rasul melihat ke kiri. Itu karena ada hajat, dibolehkan. Ya. Jadi kita salat, ya. Kemudian anak kita bermain, kita khawatir, ya. Melakukan perkara yang bisa membahayakan diri, kita tengok ya. Kita sana kita tengok di sini, kita tengok asalkan dengan 3 gerakan yang tidak berturut-turut. Ini cuma irtifat. Irtifat itu menoleh, ya. Tanpa menggerakkan posisi tubuh, posisi badan. Wandala tidak sama, melihat arah langit tidak boleh. Dalam berdoa di luar salat itu masih dibolehkan. Wa ila kulli mayuhi atau berdoa kepada perkara yang bisa melalaikan seseorang. Orang sambil tengok televisi misalnya. Nah, itu iluni. Itu bisa lupa rakaat, ya. Bahkan mungkin bisa lupa ketika ada di dalam salat. Nah, bersolat juga, melihat bulan. Nah, qala wa qaffu sya'ri was saut, melipat rambut dan melipat baju. Sibuk melipat baju, mengemas rambutnya. Perkara yang makruh, lalu lebih dari 3 gerakan datang. Wa masful wajhi, membasuh wajah. Ini sebelum takbiratul ihram, sebelum salat dipastikan semuanya oke. Nah, yang mungkin gatal-gatal di jarum duluan. Jadi jarumnya itu jamak takdim. Nanti setelah salat sudah lagi tidak garuk. Kira-kira yang gatal mana? Garuk sebelum salat. Tapi kadang gatalnya itu sudah salat. Jadi tidak bisa dijamak takdim. Nah, itu makruh. Kemudian wa tasbihatul hasal, mengatur atau membereskan kerikil, batu-batu kecil. Jadi sebelum sujud dibereskan dulu, rapikan dulu. Atau sejadahnya tersingkap lagi, kemudian sebelumnya dirapikan dulu. Itu makruh. Kalau gerakannya sudah dijabat. Wa farqatul asabi, membunyikan jemari tangan, kotak-kotak. Itu disebut farqah. Itu makruh di dalam masjid, makruh juga saat salat. Itu dengan farqah. Yang paling ideal itu tidak melakukan abas, termasuk perkara abas. Nah, kemudian as-saflu bahwa rohku dari mengangkat salah satu daripada kaki. Ya, program. Mungkin merasa berarti menurut akhirnya satu kaki yang diangkat. Nanti tapi lagi satu kaki yang beda dengan yang diriwayatkan daripada Sayyidina Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni membaca setengah Al-Quran dalam satu rakaat dengan satu kaki. Satu rakaat setengah Quran, maknanya 15 juz dengan satu kaki. Kemudian rakaat yang kedua membaca setengah Quran yang kedua, 15 juz yang kedua dengan satu kaki yang satu. Jadi tidak 2 kaki digunakan sekaligus. Satu kaki berdiri itu 15 juz. Rakaat yang kedua kaki yang satu 15 juz. Nah, itu yang juga diriwayatkan satu malam itu terkadang hanya sujud saja. Terkadang hari ini Lailatul Sujud, ini adalah malam sujud sepanjang malam sampai menjelang waktu sujud. Kalau dikatakan hari ini Lailatul Ruku, ini adalah malam ruku, maka ia ruku sepanjang malam. Hari ini Lailatul Qiyam, ini malam berdiri, maka beliau berdiri sepanjang malam. Ada Sayyidina Wais Al-Qarni yang Nabi SAW menyatakan, di antara umatku ada yang jika ia bersumpah maka Allah akan menunaikan sumpahnya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarra, rubba as'as adbar wa lau aqsama 'ala Allahi la abarra. Salah satunya adalah Wais Al-Qarni. Nah, beliau itu makannya itu makan tembikar yang sudah dimakan oleh orang. Jadi kalau kita makan tembikar itu yang merahnya itu, setelah merah yang putihnya tidak kita makan, kita buat. Beliau kumpulkan bekas tembikar makanan manusia, kemudian beliau bersihkan yang putihnya itu yang beliau makan. Karena kemiskinan, karena kefakiran. Walaupun kalau dia berdoa, doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah SWT. Nah, banyak manusia yang lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Walaupun boleh menikmati kenikmatan dunia, tapi mereka ini nikmat akhirat
itu lebih banyak, ya. Bahkan semua nikmat mereka harapkan hanya mereka rasakan saat di akhirat saja. Kalau tadi sudah dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan katakan ada sahabat-sahabat Nabi berjuang bersama dengan baginda Nabi, bahkan mati syahid di jalan Allah bersama dengan baginda Nabi, walam yazuk syai'an min ladzati dunya, sedangkan dia belum pernah sedikit pun mengecap kenikmatan dunia. Sayyidina Suhaib Ar-Rumi ketika wafat itu kain kafannya cuma satu helai saja. Kalau ditutupi kepala, kakinya kelihatan. Ditutupi kaki, kepalanya kelihatan. Akhirnya ditutup kepalanya, kemudian kakinya ditutup dengan dedaunan. Ya, itu yang telah berkorban untuk agama. Saat akhir hayatnya pun tidak sempat menikmati dunia, walaupun sekedar satu helai kain yang menutupi badannya, itu tidak menutupi. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman baginda Nabi SAW, yang digelari sebagai Asadullah, singa Allah. Ketika wafat itu hanya ada satu helai kain kafan saja. Karena ditutupi kepala, kaki kelihatan. Ditutupi kaki, kepala kelihatan. Itu pun kain yang dibawa oleh Sayyidatina Safiyah radhiyallahu ta'ala anha. Ada dua helai kain yang dibawa. Maksudnya untuk menutupi Sayyidina Hamzah. Tapi ada sahabat yang tidak punya satu helai kain. Kain yang satu diberikan kepada sahabat tadi, yang satu lagi untuk Sayyidina Hamzah. Kedua-duanya tidak mencukupi untuk menutupi kafan mereka. Mereka yang berjuang untuk agama sampai detik terakhir hidupnya belum sedikit pun merasai kenikmatan dunia. Nah, itu pilihan hidup bagi mereka. Kemudian ini ada bicara tentang salat kembali, salat orang yang sakit. Kemudian yang tidak kalah penting tentang salat berjamaah. Salat berjamaah, fadilahnya sama kita tahu, keutamanya sama kita tahu. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah surutnya atau adab-adabnya. Muka surat itu surutul jamaah wa adabuha, syarat-syarat berjamaah dan adab-adabnya. Supaya kita sama tahu, karena kita setiap salat berjamaah di sini, kita tahu adabnya, tahu juga syarat-syarat. Min surutiha ayat laman makmum bin iqalah imam. Syaratnya makmum mengetahui perpindahan gerakan imam, baik dengan suara ataupun dengan melihat. Allahu Akbar, ada makmum pun juga Allahu Akbar. Ini yang kalau mungkin suara tidak sampai ke saf yang belakang karena banyak orang yang berjamaah, maka ada yang disebut dengan mubaligh. Mubaligh ini yang menyampaikan suara imam lebih keras dari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ulama mengingatkan syarat mubaligh harus niat takbir atau zikir, bukan niat untuk niat untuk mengingatkan manusia. Tidak niat tanbih. Sama seperti tasbih. Ketika imam lupa misalkan subhanallah, kalau kita niat sengaja untuk mengingatkan imam batal salat. Tapi kalau kita niat zikir subhanallah, maka tidak batal niat. Ini perkara yang rumit dalam salat. Jadi mubaligh itu tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dia tidak niat untuk mengingatkan jamaah di belakang, tapi niat bertakbir atau niat zikir. Tapi suaranya dipecahkan. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Niat untuk bertakbir atau niat untuk berzikir. Nah, ini syarat yang pertama, harus mengetahui pergantian gerakan imam. Wa alla yatanazzal alaihi fil mawqif. Syarat tidak boleh posisi makmum lebih ke hadapan daripada posisi imam. Kecuali dalam mazhab Hanafi, sebagian membolehkan. Jadi makmum boleh lebih depan daripada imam. Tetapi gerakannya tetap mengikuti gerakan imam. Karena mazhab Syafi'i tidak boleh melebihi posisi imam, kecuali saat salat berdua dengan imam. Makmum cuma satu. Terus sebagian ulama mengatakan sunnah berdiri sejajar antara imam dengan makmum. Dalilnya hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, atau melihat Rasulullah salat tahajud. Aku pun salat tapi berdiri di sebelah kiri. Rasulullah kemudian melegang telingaku, kemudian membuka aku sebelah kanan beliau.
hingga aku sejajar dengan posisi Rasulullah SAW. Sejajar. Lama Syafi'iyah untuk kehati-hatian kita disunahkan mundur sedikit, supaya membedakan posisi imam dengan posisi makmum. Ulama yang lain itu sejajar berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala wa alla yakuna bainahuma halun yamna'ul murur. Tidak ada boleh penyekat yang mendekat untuk melintas untuk berjalan. Jadi kalau ada penyekat pun itu ada lintasan yang bisa digunakan oleh orang untuk berjalan. Ini jika terjadi sesuatu dengan imam, sehingga kita bisa maju jika terjadi sesuatu dengan imam. Kalau ada kasubah seperti jendela, kalau pintu boleh. Ini jendela, kita tidak bisa kita loncat lewat jendela. Wakada yusalat di dalam masjid. Ayyul bina usul al-maqum ila imam. Jika kalau salat berjamaah dilakukan di luar masjid. Nah, jadi tidak boleh antara posisi imam dan makmum itu tersekat oleh sesuatu yang menyebabkan mereka berputar. Nah, jadi kalau sampai berputar begitu itu tidak boleh. Tapi kalau straight berjalan ke hadapan atau mendekati imam itu yang dibolehkan. Kalau anda yakuna bainahuma halun yamna'ur ru'yah. Tidak boleh juga ada penyekat yang mencegah untuk melihat imam. Ini kalau posisi kita semata dengan imam sahaja. Kalau kemudian makmum banyak sampai ke belakang, kemudian kita tidak melihat imam tapi melihat makmum yang ikut kepada imam, itu jelas dibolehkan. Walaupun kita tidak melihat imam, tapi melihat makmum yang mengikut kepada imam. Walau anda yazida bainahuma ala salatin jarak takriban. Tidak boleh ada jarak lebih dari 300 hasta, mungkin 150 meter antara imam dengan makmum. Nah, ini makmum yang terakhir, maksudnya kalau makmum terakhir yang ikut imam, kemudian makmum yang terputus, mungkin terputus dengan seumpama jalan atau dengan seumpamanya. Ini jaraknya antara makmum yang terakhir dengan makmum yang paling belakang itu tidak lebih dari 150 meter. Itu syarat-syaratnya, syarat kita bermakmum kepada imam. Adapun ada padanya yang pertama tasbihatus sufuf, menyamakan shaf, itu adab dalam salat. Yang tadi dikatakan oleh Imam Hafiz Al-Hasan, wa ajlisu bil adab, aku duduk dengan sepenuh adab. Qala wa muhafazah ala shafil awwal, senantiasa menjaga shaf yang pertama. Nah, seperti riwayat Sayyidina Sa'id bin Musayyib, tidak pernah sholat di belakang punggung malam. Wa ala takbiratul ula ma'al imam, mendapati takbiratul ihram bersama dengan imam. Jadi batasannya sebelum imam membaca Fatihah, Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Itu dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Beda dengan mendapatkan rakaat. Kalau mendapatkan rakaat bersama imam, setakat imam masih ruku, kemudian kita ruku, maka kita dapat rakaat bersama imam. Ini maksudnya dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Kemudian anda yukhalil al-makmum al-imam fi syai'in min af'alis salat. Tidak boleh bersamaan dengan gerakan-gerakan imam. Jadi imam takbir kita bersamaan takbir. Tapi yang disunahkan untuk melakukan gerakan salat sesudah imam selesai. Jadi Allahu Akbar baru kita Allahu Akbar. Jadi kalau imam sujud, setelah imam sudah meletakkan kepalanya di tempat sujud, barulah kita kemudian sujud. Di dalam hadis Nabi SAW mengancam. Nabi juga katakan masalah imamahu di salatihi awal Allah rafsahu rafsahimah. Barang siapa yang mendahului imam di dalam gerakan salatnya, Allah akan berubah wajahnya menjadi lubang dan menjadi rupa imam. Selesai. Kemarin saya ceritakan karena hadis-hadis yang tidak percaya dengan hadis ini, dia ketika berjamaah dia senantiasa mendahului imam. Kata Allah wajahnya menjadi rupa keledai. Jika kalau diberikan hadis dibuat sitar, dibuat penutup. Itu syarat siapa yang meriwayatkan hadis dari aku, maka ia meriwayatkan dari balik kain.
Ada salah seorang murid beliau setelah sekian lama mendengarkan hadis, dia berkata kepada guru, saya nak sekali menatap wajah Tuhan Yesus. Kata beliau, tidakkah kau tahu syarat meriwayatkan hadis dari aku? Dia boleh melihat wajahku. Bolehlah Tuhan Yesus, itu permintaan satu-satunya dari aku. Akhirnya karena ilham, karena desakan dari murid tadi, beliau mengatakan, jangan kaget saat kau melihat wajahku. Jangan terkejut, dan heran. Kemudian dibuka atau buka wajahnya wajah imam yang disuruh. Ini tidak ada umat yang tidak diangkat oleh Allah SWT. Masfud, wafalfud, masfud artinya merubah wujud seseorang menjadi wujud selain manusia. Apakah wujud binatang atau yang seumpama? Itu disebut dengan masfud. Kemudian khasfud. Khasfud menenggelamkan dalam perut bumi. Ini tenggelam bukan ke laut, tapi di dalam perut bumi, dalam tanah. Nanti dalam sebut di dalam hadis, Inna rajulan kana di Makkah, yamshi baina an-nasi mutafakhfiran, idh khasafa Allahu bihi al-ardh. Ada seorang berjalan dengan sombong di kota Makkah dengan pakaiannya yang indah, tiba-tiba bumi menenggelamkannya. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, dan dia terus dimasukkan ke dalam perut bumi sampai hari kiamat. Sebagian orang mengatakan nanti tidak mati diadab dengan cara ini. Diadab dengan masuk terus ke dalam perut bumi sampai hari kiamat. Itu disebut dengan masfun. Ini tidak terangkat dari adab umat Nabi SAW. Masfun, wafafun, kemudian wafafun. Wafafun sebagian mengartikan itu hukuman raja yang dilempari dengan batu. Sunnah tidak boleh mendahului imam di dalam sholat. Karena wayahrum taqadduquhu alaihi. Kalau mendahulunya secara sengaja, tahu hukumnya haram. Jadi karena lupa atau karena tidak tahu, itu makruh. Ini hadis dari Rasulullah. Ini hadisnya. Katakan hadis Sahih Bukhari Muslim. Amma yaqtadi yahdu wa yarfa'u qabla al-iman. Ayyuhawwillahu ra'sahu ra'sahima aw suratahu suratahima. Tidakkah takut seseorang yang sujud atau mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah rubah wajahnya menjadi atau rubah kepala menjadi kepala keledai atau rupanya seperti rupa keledai. Hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau tidak sengaja atau tidak tahu, itu makruh, yang alasan. Tapi kalau sudah tahu hadis umpama ini, kemudian menyengajakan bagi yang berbeda, itu termasuk istihza dengan hadis. Yang khawatir kalau Allah wujudkan ancaman ini ke dalam diri kita. Nah, banyak orang yang sudah beriman tapi wajahnya tidak diserupakan dengan wajah imam. Itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Nah, tadi sebut dalam hadis, azab yang paling berat adalah ketika seseorang dijadikan ibrah bagi orang lain. Ketika seseorang dijadikan ibrah bagi orang lain. Orang lain ada yang dosanya lebih besar daripada dia, tapi tidak mengalami seperti yang dia alami. Seperti orang tadi mengingkari hadis membasuh kedua tangan sebelum berwudu atau sebelum memasukkan tangan ke dalam air. Saat dia istighfar, saat dia perlekehkan hadis tadi, dia bangun tidur dalam keadaan tangannya ada di dalam tubuh, memperlekehkan perkara ini. Di zaman Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, ada seorang wanita memandikan jenazah seorang wanita perempuan, dimandikan oleh perempuan. Wanita yang meninggal ini, wanita yang dimandikan ini, wanita yang dituduh atau dipersangkakan oleh orang banyak sebagai pelacur, sebagai orang yang senantiasa berzina. Padahal dia bersih dari tuduhan orang itu. Maka saat wanita yang memandikan jenazah ini, kemudian saat tangannya ada di atas kemaluan wanita yang meninggal ini, dia katakan, inilah kemaluan yang senantiasa digunakan untuk berzina.
tiba-tiba tangannya itu menempel di atas pengaluan wanita, ditarik tidak bisa, berubah tidak bisa. Ya. Akhirnya orang ramai, ya. Ada pada kemudian ulama berselisih pendapat bagaimana mengatasi masalah ini. Apakah tangannya dipotong menjaga kehormatan si lain, atau apakah pengaluan si perempuan itu dipotong untuk menjaga yang masih hidup? Ini kan sudah mati, datang mati, pengaluannya dipotong, tangannya dilepas. Kedua pendapat itu berat untuk diterima. Kalau dipotong pengaluan perempuan, keluarga semakin tak mau. Kalau dipotong tangannya, yang perempuan juga tidak mau dipotong tangan. Mereka tidak mengetahui apa sebab. Sampai datang Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, kemudian beliau memahami masalah. Ditanya, wahai ibu, wahai perempuan, apa yang tadi kau lakukan ketika engkau memandikan jenazah ini? Berkata jujur, apa yang kau lakukan? Akhirnya dia pun berkata, oh tadi aku berkata begini, menuduh wanita berzina, dan itu hukumnya qadar. Kalau dia tidak bisa mendapatkan paparan saksi, qadar hukumannya 80 kali cambuk. Kata Imam Malik, kalau itu cambuk wanita ini 80 kali, karena dia telah menuduh berzina tanpa saksi. Cambuklah 80 kali. Pada kali yang ke-80 terlepas tangannya. Dengan sebab itulah dikatakan la yukta wa malikun lil Madinah. Tidak boleh ada yang berfatwa sedangkan Imam Malik ada di kota Madinah. Coba kalau kita turut pendapat yang pertama itu, kemaluan yang dipotong, atau pendapat yang kedua kanannya yang dipotong, ini tidak sesuai dengan kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh wanita. Inilah ya kearifan yang Allah anugerahkan kepada para fuqaha. Mereka yang dengan ilmu yang Allah anugerahkan menyelesaikan masalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah selesai dengan ayat kita ini. Benar tidak sampai halaman pertengahan salat Jumat, salat Jumat, salat hukum yang berkaitan dengannya. Kita memang tidak niatkan untuk mengatakan dan banyak kajian dalam kitab ini. Ada kajian tauhidnya ketika berbicara tentang syahadat, ada kajian fikihnya ketika berbicara tentang rukun salat. Ini pun baru rukun yang kedua. Tapi setelahnya beliau hanya menulis sedikit saja. Yang bertanya itu bab salat. Ini bab yang paling penting dipelajari oleh seorang muslim sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai seorang menghadap Allah belum lagi mengetahui hukum hakam salat, tidak tahu hukum salat, tidak tahu adab-adab salat, sunnah salat, tidak tahu apa-apa yang membatalkan salat, itu musibah terbesar seseorang jika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan demikian. Ini menurut uji daripada majelis kita ini, kalau memang sudah kita bisa selesaikan dalam satu daurah, insya Allah kesempatan lain kita akan lanjutkan dengan harapan kita bisa menyelesaikan. Jadi setakat ini pertemuan kita pada 2 hari bersama Imam Nur. Mudah-mudahan 2 hari ini adalah 2 hari dengan keberkahan, 2 hari yang menambah ilmu pengetahuan, 2 hari yang menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin juga sempurna ibadah kita dan semakin bersama dengan kita untuk sebelumnya dengan baca surah Al-Fatihah dengan niat apa-apa yang dilihatkan oleh masyarakat kita masukkan niat kita ke dalam niat mereka, kita sertakan niat kita bersama dengan niat mereka. Seluruh niat-niat kebaikan yang diniatkan oleh para masyarakat kita pun memohon kepada Allah masukkan kita ke dalam niat mereka, niat-niat kebaikan ataupun niat menghindar dari segala jenis kejahatan. Kecilkan niat mana kullu niatin salihah, mana nawa bihi salahun afal, mana nawa bihi masyarakat saya lahum manfaat. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq. Nasiril haqqi haqqal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna wa faqih a'malana wa qarabatna lana fi dinina ma ahli kulli unsa wa zakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karima wa akulla asfiya ulama ahlalul khair wa nukta kulla syar. Rabbi aslih lana kulla syurur wa akhirna birrida minkal uyun wa qdi anna kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa sallallahu ta'ala mustafa man ila haqida ana wal wafa kita yuhidu nasi sifat ma'ahli sarabi surafa manfa'na lima alamtana wa alimna ma yanfa'una warzuqna umuran tanfa'una fid dini wal dunya wal akhirah. Allahumma faqihna wa faqih ahlana Allahumma faqihna fid dini wa alimna ta'wil warzuqna al-amal birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim.